warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nura Serbahar, NIM 820023, Prodi Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi sumber daya manusia. Adapun beberapa materinya yaitu yang pertama pengertian perencanaan sumber daya manusia, yang kedua manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga tantangan sumber daya manusia, yang keempat faktor penentu sumber daya manusia, dan yang kelima tahapan. Sebelum saya masuk pada pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi untuk perusahaan tersebut. Karena fungsinya yang sangat krusial, sumber daya manusia harus dapat pelatihan dan bimbingan agar terus berkembang. Sumber daya manusia juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya manusia makro dan sumber daya manusia mikro. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Tahapan beberapa syarat untuk mengambil sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik ada 6. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan. Yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Dan yang terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Untuk sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik, terdapat tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, mampu mendapatkan secara jelas. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut. Dan yang keempat, mendapatkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Yang terakhir, menginformasikan rencana terpilih. Yang kedua, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Nah, ada beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia, di antaranya yang pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia, meningkatkan penghematan biaya, meningkatkan perilaku positif, memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, mendorong terbentuknya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat, meningkatkan koordinat antara sumber daya manusia, dan yang terakhir menciptakan suasana kebersamaan. Nah, yang ketiga, tantangan sumber daya manusia atau internal dan eksternal. Yang pertama, eksternal. Sektor ekonomi berbagai tantangan masalah ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian suatu negara, karena sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis atau sistem ekonomi yang diterapkan memberikan tekanan pada peningkatan upah. Dan yang kedua, sektor sosial kultural. Kondisi ini di mana perusahaan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawan yang mempunyai berbagai kultur dan budaya masing-masing agar mencapai satu visi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sektor internasional. Dengan diterapkannya pasar bebas dan diberikan masyarakat ekonomi atau ASEAN, tenaga kerja dari luar negeri akan membanjiri sektor dalam negeri. Yang keempat, sektor teknologi.
Dampak kemajuan teknologi pada manajemen sumber daya manusia menjadi melalui dua cara, yaitu cara pertama adalah melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan, dan yang kelima sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dan menyeluruh sumber daya manusia yang akan direktur. Yang kedua, tantangan internal. Yang pertama, pemilik menetapkan model bagi perusahaan dengan harapan model yang ditanamkan secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Yang kedua, pemerintah dan politik. Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Yang ketiga, manajemen. Kelompok profesional memperhatikan waktu, keahlian, pengetahuan. Dan yang keempat, karyawan. Perekrutan, pembimbingan, dan pelatihan bagi karyawan membutuhkan maju mundurnya suatu perusahaan. Yang kelima, customer. Masyarakat yang menjadi customer barang dan jasa sangat memperhatikan barang dan jasa mengharapkan tidak mengalami gangguan. Yang keempat, faktor penentu sumber daya manusia. Yang pertama, pertumbuhan. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perubahan. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga AR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, teknologi. Seorang HR harus bisa menghadapi pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Nah, salah satu contohnya adalah software absen, software dan juga aplikasi spill gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaan HR. Maka dari itu, jika perlakuan HR perlu merencanakan adanya pelatihan, mempelajari fitur dan perangkat perusahaan untuk karyawannya. Jadi, demikian usulan. Yang kelima, memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Secara umum, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh kelayakan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, penataan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, melakukan prediksi supply and demand. Setelah melakukan pemetaan, proses perencanaan sumber daya manusia selanjutnya adalah melakukan estimasi. Ketiga, perusahaan berdasarkan evaluasi supply and demand, perusahaan dapat menyusun strategi keempat yaitu pengembangan SDMT. Adapun perkembangan bukan langkah akhir dalam proses perencanaan SDM. Perusahaan perlu mendorong pembangunan skill dan kelemahan para karyawan. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi terakhir. Anda perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Pengawasan bangun. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.